Oke. Nah, jadi ini adalah sebuah video yang mau gue bikin setelah gue trading tiap bulannya. Jadi ini ya bakal bisa dibilang recap lah. Recap dari trading yang gue lakuin gitu. Gue sebenarnya nggak tahu gue mau ngomong apa, cuman gue pengen mendokumentasi setiap hal yang bisa gue dokumentasi gitu. Gue pengen lihat perkembangan gue gitu. Jadi gue nggak bakal ngomongin banyak soal ini sih, lebih ke gue pengen ngobrol sih, gue pengen mengungkapkan mengungkapkan apa yang ada di pikiran gue aja gitu, jadi kayak ngalor kidul aja gitu. Jadi di bulan Mei ini, kalau gue cerita dari awal ya, bulan Mei ini adalah bulan dimana gue mencoba kembali ke track yang benar setelah gue kehilangan track. Kenapa gitu? Jadi gue itu di bulan April itu gue bener-bener hilang hilang sentuhan, gue lost banyak bang. Gue lossnya itu bukan karena loss gue salah eksekusi, tapi lossnya itu karena eh oh bukan di bulan April, di bulan Maret kayaknya. Di bulan Maret gue bener-bener kehilangan sentuhan, hilang sentuhan, kayak tiba-tiba hilang aja gitu. Kayak gue lupa caranya trading, kayak lupa caranya baca baca gitu, dan gue bener-bener nggak bisa mendeskripsikan apa yang gue lihat gitu. Lalu di bulan April, sebelum itu di bulan Maret, itu gue lost banyak banget. Banyak itu karena gue gak bisa ngebaca. Jadi gue bukan kayak eksekusinya salah atau SL-nya kurang jauh atau gimana, tapi atau entry-nya nggak pas, momennya nggak pas, tapi gue karena proyeksi gue salah, gue cara ngebaca salah, gue sampai bukan depresi, nggak depresi juga sih, sampai kayak kesel banget. Lalu akhirnya gue coba review lagi, gue tonton lagi videonya, gue mulai review lagi. Lalu kayaknya di bulan Maret ini, di akhir Maret yang menuju ke April, kayaknya gue menemukan konsep ini, konsep metode di mana gue trading jam 2. Iya nggak ya? Oh enggak, gue bukan nemuin metode di jam trading jam 2, tapi nemu momen di mana gue nemuin metode di mana kalau misalnya di menuju jam 2, kalau misalnya dia turun terus, ini misalnya lagi turun, dia masih lagi turun. Terus di jam 2 dia turun terus. Bias gue bakal buy. Kalau misalnya dia lagi naik, sabar. Kalau misalnya dia lagi turun, terus menuju jam 2 dia naik, nih, bias gue bakal turun. Dan juga berlaku sebaliknya. Di situ gue nemu ini. Di, di kayaknya di bulan April akhir dah. Kayak April akhir ke Mei gue baru menemukan ini. Dan gue juga nggak tahu gimana cara gue menemukannya, tapi thanks God gue discover aja hal yang kayaknya gue nggak pernah kepikiran gitu. Terus di bulan April, gue mulai, oke nih, new month gitu ya, reset gitu. Masih tetap banyak lossnya. Karena gue kalau nggak salah di Februari atau di Januari, itu gue, kayaknya di Februari deh. Di Februari gue bagus banget trade. Centangnya banyak banget. Dan lalu di Maret langsung lu tuh belum apa-apa gitu. Lu masih sampah, salah loss mulu. Lalu di April mulai membaik, dan di bulan Mei ini jauh lebih membaik. Kalau bisa dilihat itu di mana? Di sini gua nyantumin recap trading gua. Jadi tiap hari itu gua centang, kalau loss gua silang, kalau nggak trading gua strip, kalau biasnya benar. Ini sekarang nih untuk dari tanggal 1 sampai tanggal 24 itu gua menulisnya kalau centang kalau proyeksi gua benar. Karena gue masih pakai akun demo, kalau proyeksi gue benar, cara baca gue benar, dan hasilnya benar, gue centang. Walaupun misalnya nanti gue entry-nya salah atau gimana, itu gue tetap gue centang. Jadi gue kalau misalnya kayak SL, gue tetap masukin, tetap gue deposit lah. Jadi
bukan dapat uangnya bukan dari hasil tradingnya, tapi gue deposit sendiri karena sebagai apresiasi gue lah, karena gue berhasil membaca gitu. Lalu gue mulai ngerasa nih, gue bisa ngebaca terus nih, mulai bisa terus. Seperti yang dilihat ya di sini, dari saat tanggal 1 sampai tanggal 24 itu gue loss yang silang, bener-bener silang tanpa ada iming-iming segala macam itu cuma dua, di tanggal 6 dan tanggal 20. Kenapa tanggal 13 gua nggak cantumin? Ini sebenarnya harusnya centang ya. Jadi itu gua ini lossnya itu karena jadi harganya itu lagi naik. Biasanya proyeksi gua turun, by the way, dia turun begini, terus dia naik. Gua proyeksiin dia sampai titik tertentu, terus dia rebound, ya kan? Lalu ternyata dia tuh begini, cut, dia ngambil SL gua terus turun, kayak gitu. Jadi makanya gue tulis unlucky karena SL-nya kan SL aja gitu. Makanya gue tulis unlucky. Tapi kalau kalau gue nulis kalau gue pakai yang tadi tuh, yang penting koleksinya benar, itu gak usah centang. Cuman ya udahlah gue tulis hilang unlucky gitu. Lalu berarti cuman dua kali yang bener-bener gue salah, salah bacanya. Lalu di minggu terakhir gue mikir gini, gue mulai bulan depan deh buat trading. Jadi apa yang gue lakuin itulah yang gue dapetin. Kayak misalnya, kalau misalnya gue bisa baca, oke, gue bisa baca. Lalu entry gue salah, nggak sempurna, acak-acakan, loss mulu. Ya udah, gue nulis dengan cara kayak gini tuh, silang tapi silang garis yang ke arah apa sih, timur laut tuh yang mengsong ke kanan atas itu gue panjangin jadi kayak silang dan centang gitu. Gue centangnya karena proyeksi gue benar dan cara baca gue benar, tapi silang karena eksekusi gue masih jelek. Bukan salah ya, masih jelek. Dan even gue kayak gitu, gue dari minggu terakhir, di minggu terakhir gue sekarang Senin gak trading ya, makanya sekarang Senin gue pakai buat bikin ini aja, sama nanti bikin di TikTok buat proyeksi gue minggu ke depannya gimana. Cuman di YouTube ini mau gue taruh recap gue aja. Jadi kayak konten bulanan lah gitu, dokumentasi bulanan. Jadi gue sekarang Senin gak trading, dan selain Senin itu, gue proyeksinya seminggu itu benar. Semuanya benar. Cuman yang eksekusinya perfect cuman satu. Itu di hari Jumat. Itu gue lagi di kampus itu. Kalau nggak salah. Ya makanya gue mulai lumayan happy tuh kemarin di kampus. Karena dari kemarin-kemarin tuh gue eksekusinya jelek mulu. Gak jelek sih. Ya bisa dibilang jelek sih. Ya nggak sempurna lah gitu. Jadi ya gue tuh sekarang ada di tahap. Gue tuh ngerasanya gini. Gue tuh dulu pas gue pengen konsisten saat gue mulai tahu ICT, gue tuh mikir, gue pengen konsisten nih, kayak bisa nih, gitu kan. Terus gue kalau nggak salah mulai mulai intensifnya tuh di bulan November 2023. Lalu gue mikir, oke, Januari gue pakai akun demo, Februari mungkin masih pakai akun demo, tengah Maret gas, atau Januari pakai akun demo, Februari gas gitu. And looks where we are right now, we are in June. Sekarang udah Juni dan gue masih pakai akun demo dan gue masih live trade doang, nggak pakai real money, pakai akun demo. Jadi apa yang gue realize sesuatu tuh seiring kayak rencana kita yang kita pikir secara matang itu kadang nggak memakan waktu, nggak, oke, rencananya bisa kita pikirin secara matang, tapi waktu eksekusinya itu nggak bisa. Waktu eksekusi maksudnya kayak tadi, oke, gue mau mikir gue bakal pakai akun demo sampai gue bener-bener bisa, lalu baru pakai akun real. Gue mikirnya sebulan gue bisa. Karena 30 hari ada ya kira-kira 25 lebih hari trading gitu ya. Ya gue pikir bisa lah, gue 20 kali latihan gitu kan, baru habis itu pakai akun real, pakai duit asli. Tapi ternyata gue di
Januari, oke. Februari, oke. Gue makin pede nih di Maret. Boom, gue ditonjok. Gimana kalau gue di Februari itu udah pede, di Maret pakai duit asli? Boom, dihabisin gue. 800.000. Gimana gue yang baru mencoba lagi nih? Gue udah minjem uang. Terus 800.000 habis. Gimana cara gue ngerangkak ongkosnya lagi? Kalau udah pakai duit asli, susah kan? Jadi rencana kita bisa matang gitu, tapi waktu eksekusinya tuh nggak bakal seindah seperti yang kita pikirin, nggak bakal seindah seperti yang gua rencanain gitu. Jadi sekarang gue di Mei masih masih ngerangkak dan sekarang saldo saldo akun demo gue kayak 1,7 deh. Sebelumnya tuh dari 2 juta turun turun naik sempet turun sampai 1,2 lalu konsolidasi di situ tuh naik turun terus akhirnya di bulan Mei ini di bulan April akhir kayaknya April akhir lalu di Mei gue mulai naik terus ini tapi karena proyeksi gue bener ya bukan eksekusinya bener. Jadi sebenarnya ini kalau misalnya gue masih pakai teori di mana yang penting proyeksi bener harusnya gue udah 1,8 ini bisa 1,8 1,9 di tanggal 28 29 30 tetap minus gue walaupun proyeksinya benar jadi gue bikinnya kayak gitu tapi gue tetap minus jadi apa yang gue dapetin ya udah itulah gitu nggak ada deposit deposit sendiri jadinya. Dan jadi akhirnya tuh gue realize sesuatu, sadar sesuatu. Kalau ternyata tahapnya tuh panjang. Nggak semuanya tuh berada di satu kesatuan. Tapi ada tahapnya. Ada bagian-bagiannya sendiri. Yang sejauh ini gue baru rasain adalah pertama, kalau tahap yang pertama dan selalu ada itu dan gak pernah berhenti itu tahap psikologis. Ya, psikologis. Kadang gue juga masih suka kena soal psikologisnya. Nafsu-nafsu masih kena. Itu masih gue hadapi terus. Yang kedua, tahap di mana kita menghadapi bagaimana caranya kita membaca market, bagaimana caranya kita membuat konsep. Jadi, walaupun gue pakai ilmunya ICT, si Michael Huddleston ini, tapi gue nggak kopak dia gitu. Gue bikin konsep sendiri, apa yang gue pengen di market tuh kayak gimana. Gue cuma pakai ilmu-ilmu dia. Oke, gue pakai ilmu lu, tapi konsep ini konsep gue gitu. Dan gue nggak tahu ada orang yang memiliki konsep yang sama seperti gue apa enggak. Dan gue nggak cari tahu juga karena trading ini hanyalah di sini adalah di meja ini adalah perlengkapan perang gue dan gue perang nggak pakai temen nggak ada pasukannya. Ini adalah peperangan dengan gua free for all dengan berapa ratus juta trader lainnya. Tapi pemenangnya nggak cuma satu, pemenangnya bisa banyak. Pemenangnya mungkin bisa berbentuk pasukan atau apa gitu. Cuman kita perangnya itu sendiri gitu. Nggak bawa teman nggak gimana. Gitu. Jadi gue tuh ngerasa ada tahap-tahapnya lagi gitu. Dan sekarang gue ngerasa gue berada di tahap dimana gue udah bisa eh, baca market, tapi gue belum bisa eksekusinya secara sempurna. Dan di tahap selanjutnya mungkin di Juni, Juli gue bakal latihan, bakal biasain eksekusi secara sempurna, serapih mungkin. Gue ada ngalamin di mana kayak ini, kayak gini, tapi dia turun, kalau rebound begini, berarti kan bias gue bakal sell ya, tapi dia udah turun duluan. Ini di akhir-akhir Mei nih gue ketemu kayak gini. Lalu gue akhirnya improvisasi, oke kita tunggu dia rebound, atau membentuk order block, atau nge-reach order block. It's okay, take your time, lalu dia turun begini. Masih ada nggak ya? Coba gue cek ya. Gambarnya masih ada nggak? Hmm, hmm, hmm. Bukan ini. Ini bukan ya? Oh ini ya, ini. Ini. Iya.
Dia reach-nya tuh, dia reach-nya di 4.13.55, lalu di 5 menit awal dia langsung boom. Kalau gue menggunakan ini. Dan gue averaging karena inversion per value gap dipakai. Dan kalau kita lihat ini mungkin 25% dari body atas. Kalau dari sini 50%. Dari 50%. Iya, gitu. Dan juga kan ini order block nih. Dia ada order block juga. Gitu. Gue menemukan menemukan kondisi-kondisi baru gitu loh. Bulanan ya. Mana? Jadi prosesnya tuh panjang. Prosesku nggak sedikit, nggak sebentar. Dan gue harus sadar itu. Karena ilmu ini adalah ilmu yang bakal bisa gue pakai. Konsep ini adalah konsep yang bisa gue pakai sampai 500, sampai 50 tahun lagi. Atau mungkin ratusan tahun lagi mungkin gue nanti warisin ke anak gue. Kenapa? Karena market ini gak bakal mati. Komoditi ini bakal terus berharga. Dan mata uang gak bakal bisa digantiin. Dan gak bakal bisa, gak bakal ada government yang rela untuk diganti. Kayak Bitcoin, crypto something gitu. Gak bakal jadi mata uang pengganti menurut gua. Karena logikanya aja, gimana dia mau nggeser rupiah, geser dolar, ngegeser apa? Emang di balik rupiah, dolar, apa, pound, nggak ada pasukan di belakangnya, nggak ada orang yang cari duit di belakang gitu. Pasti banyak kan, nggak mungkin nggak ada mafianya kan, nggak mungkin nggak ada gangsternya, istilah gangster, iya kan? Jadi nggak bakal gitu loh. Dan gue juga kurang setuju sama kripto karena menurut gua nilai kripto ini adalah nilai dari kripto bisa tinggi ini ya persepsi, karena persepsi orang aja menurut gua. Karena ya seperti yang orang-orang yang lain bilang, asetnya tuh nggak jelas, asetnya digital kan. Kita nggak punya HP, HP kita hilang atau email kita hilang, kita nggak tahu itu Bitcoin bakal ada di mana, ya kan? Dan bakal gimana nasibnya? Kalau misalnya emas, gue punya emas, emas gue hilang, emas itu bisa diambil sama orang. Tapi kalau di email dan emailnya tuh hilang lalu gak ada yang tahu, bakal gimana itu Bitcoin kan? Jadi ya gak masuk lah sama pemikiran gue. Jadi makanya gue sekarang ya udah fokus sama yang gue jalanin aja gitu kan. Ya gue nggak mau jauh-jauh soal kripto karena gue juga nggak tahu apa-apa soal kripto. Gue cuman ngomong pendapat gue aja tentang kripto. By the way, ini udah jam 2 dan di Senin itu nggak bakal trading. Jadi gue mau coba lihat aja dulu kira-kira kalau seperti ini eh gimana gitu. Gue nggak bakal gambar-gambar. Oke, dia begini, dia udah turun, wake up, oke, dia udah ngelewatin fair value gap, kemungkinan dia bakal ngejar ah 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 ah. Di weekly kita bisa ekspektasikan bahwa dia bisa turun 50 handle atau 50 handle ke bawah atau 50 handle ke atas. Berarti kalau ke bawah itu 22277. Dan di sini dia udah liquidity grab, ini menurut gua dia bakal ngejar liquidity di sini sih. Atau ya mungkin ya. Mungkin untuk jangka panjangnya kan belum selesai kan seminggu ini dia cuman begini. Jadi mungkin di minggu ini
Dia bakal menerus sampai ya reach order block di sini mungkin seperti yang sudah dilakukan oleh harga di hari-hari sebelumnya, di minggu-minggu sebelumnya mungkin di 50% ya. Jadi untuk sekarang di sini ada order block, udah dipakai order blocknya, lalu di sini ada order block lagi. Mungkin bakal nyentuh-nyentuh dikit ke atas. Di sini juga ada order block by the way. Bakal lihat di 15 menit coba. Oke, di sini ada fair value gap ditambah order block dan udah nggak ada fair value gap lagi. Jadi tempat kita rebound mungkin bakal di sini doang dan mungkin mewajarkan kalau misalnya dia reach sampai atas ini mungkin. Mungkin, tapi juga harus hati-hati karena ini personal order block hati-hati. Di sini dia reach sudah reach 50% dari potential inversion order block. Lalu sini juga ada fair value gap. Jadi ya kalau misalnya dia mulai turun setelah reach ini ngejuda swing, bikin juda swing, mungkin gue bakal masuk dia liquidity grab. Kalau misalnya dia close di bawah, mungkin gue bakal masuk langsung. SL di atas ini mungkin atau di atas week ini gitu. Oke, gitu aja sih. Gua nggak bakal trading gimana-gimana. Paling habis ini gue mau bikin konten buat proyeksi gua minggu depannya gimana. Jadi ini nggak bakal gue edit, langsung one take gue ngoceh ngalah kidul, langsung gue upload. Jadi semoga ini menjadi proses buat gue, proses yang positif, mendokumentasi setiap perjalanan yang gue lakuin. Dan gue harap kalau ada orang yang nyasar ke YouTube gue, tertarik buat trading, semoga apa yang gue ocehin ini bisa bisa berguna lah. Berguna bukan bikin lu ngikutin cara gua, tapi berguna lebih ke lu nggak gua omongan gua ini masuk menjadi sebagai insight-insight buat lu aja gitu. Buat buat lu menemukan pemikiran-pemikiran baru dan buat lu juga biar berani memulai walaupun mungkin keluarga lu nggak percaya atau karena nggak ada yang pernah melakukan ini. Jadi ya retail, cerita kerja atau apapun itu. Jadi just kalau nggak ada yang nyemangatin lo, semangatin diri gue sendiri, semangatin diri lo sendiri seperti yang setiap hari gue lakuin, semangat Pandia, semangat Pandia, semangat Pandia, semangat Pandia. Jadi gue yakin gue bakal sukses dari ini suatu saat. Mungkin nggak tahun ini, tapi dan gue yakin tahun depan gue udah bisa mulai ngerasain progresnya. Karena gue juga rekam setiap progres yang gue alamin tiap bulan, tiap hari. Jadi yang penting konsisten. Semangat Pandia!